Mas Yosia. Sore, Pak. Ya, terima kasih ya pertanyaan-pertanyaannya itu sangat memicu saya untuk mencari materi. Saya juga diberi diajarin Mbak Misal itu menggunakan ChatGPT. Di satu sisi positif ya, memang segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya ya. Nanti saya sharing aja. Baik, silahkan absensi sudah dibuka. Acara kita hari ini itu ya review minggu lalu dulu seperti biasa. Kemudian kita tengok, karena ini minggu kelima, mungkin saya mau menengok RPS-nya lagi sehingga biar saya tidak menyimpang. Jadi sesuai kesepakatan dengan Pak Prof Adi bahwa kami itu ngajarnya 5 minggu. Mohon maaf kalau saya ngajarnya pelan ya karena keterbatasan saya, sehingga materinya itu masih banyak yang harus saya sharing bersama teman-teman begitu. Jadi harusnya ini kan sampai sini pertemuan kelima ini harusnya sudah membahas metode-metode klasifikasi. Di sini beliau nuliskan ada 3. Ada random forest, ada KNN, ada naive Bayes. Nah, beliau itu menyarankan buku yang dipakai itu adalah buku ini, ya, buku apa? Buku Data Mining for Business Analytics ini ya, karya beliau berempat nih ya. Nah, tapi kalau kita tengok buku itu babnya masih banyak, saya belum bahas. Jadi mohon maaf saya minta waktunya. Misalkan hari ini harusnya itu kan kalau menurut RPS, KNN, lalu naive Bayes, ya. Satu lagi itu tadi random forest itu masuknya di sini pohon nih. Jadi belajar pohon dulu baru nanti hutannya. Ya. Jadi kan masih ada 3 bab ini. Nah, berarti saya masih minimal mohon kerjasamanya pertemuan kita 3 kali lagi. Minimal itu, kalau saya nggak selesai ya mungkin jadi 4 pertemuan. Nah, hari ini itu saya juga belum masuk ke sini. Saya masih masuk bab 5 ini, biar nanti kalau Prof Adi, besok Prof Adi itu Selasa Rabu depan itu mau bahas bab 6. Kalau kita lihat lihat RPS-nya. Ya, kalau kita lihat RPS-nya di sini, itu beliau akan masuk ke multiple linear model. Ya. Jadi maka saya hari ini minimal harus mendiskusikan bersama teman-teman bab 5. Ya, bab 5-nya ini. Evaluation ini. Ya. Jadi nanti kinerja metode-metode yang kita pelajari itu, entah untuk memprediksi ataupun mengklasifikasi, ya, itu ada alat bantu untuk mengukurnya. Ya, alat bantunya nanti banyak sekali, tidak semua akan saya bahas. Nanti Prof Adi akan melengkapi. Di sini disebutkan ya, misalkan kalau menggunakan regresi itu untuk memprediksi itu biasanya alat yang dipakai itu MAPE, RMSE gitu ya. Kalau klasifikasi itu nanti kita pakai confusion matrix, ya. Dan tentunya masih ada yang lain seperti ROC curve. Biasanya saya juga hanya sampai ROC curve, tidak sampai yang lain. Yang ini yang lift chart itu saya belum pernah pakai ini. Apalagi yang di bawahnya ya. Jadi mungkin nanti saya tidak semua akan saya bahas. Juga ternyata ketika saya cermati dengan lebih teliti, code-nya ini, buku ini kan buku diterbitkan tahun 2018, ya. Dia diterbitkan tahun 2018, itu paket yang dipakai itu ternyata berbeda. Kalau kita lihat dia contoh mana ya? Tadi ada contoh tadi. Jadi, tapi tidak apa-apa, malah memperkaya toh. Tapi tentunya kadang-kadang macet. Saya nyoba itu macet nanti. Untung ada ChatGPT. Sekarang saya bersyukur itu
Sekali lagi makasih banyak Mbak Michelle ya, saya dikenalkan ChatGPT. Sekarang saya jadi manja kalau nggak bisa menjawab, saya tanya ChatGPT. Saya kan ditanya Mas Yosia, Pak ini soal nomor ini saya enggak, tolong didiskusikan. Waduh, saya juga nggak bisa jawab ya. Terus saya tanya ChatGPT, dijawabkan. Nanti saya tunjukkan jawabannya ya Mas Yosia ya. Jadi ada soal yang saya nggak bisa jawab juga. Wah ini nanti saya, ini menarik ini ya ChatGPT ini. Nanti kalau tes gimana itu? Kalau open book, anak-anak pakai ChatGPT jawabannya nanti benar semua. ChatGPT lumayan pinter ya. Ya nanti kita akan lihat. Saya akan sharing pertanyaan dari Mas Yosia. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan tadi apa? Kadang-kadang komennya nggak pas. Kenapa? Bukan nggak pas, apa error. Nah, contoh ini ya. Ini nanti ini ada yang error. Saya mana ya? Juga ini pertama gini. Kalau kita pakai ini nanti tidak tahu kalau Prof Adi ya, mungkin beliau punya cara lain. Kalau di sini kan asumsinya ada apa? Ada datanya, tinggal ada data di working directory kita. Kemudian kita panggil, kita baca, gitu, terus kita simpan ke sini, gitu. Tapi ini kan ketika saya cari ke lamannya beliau, saya nyari sebetulnya lamannya salah satu saja sih, yang ini, yang siapa, yang perempuan itu siapa beliau? Ini nih, Mbak Galit Smueli ini ya, Mbak Galit Smueli ini, saya cari apa? Saya cari beliau profesor. Ya, kemudian saya cari ini GitHub-nya beliau. Ya, ini kalau kita cek, teman-teman nanti bisa cek ya di sini. Nah ini datanya udah disimpan di GitHub-nya beliau. Jadi di sini udah lengkap ini. Nah kalau kita cermati bab 5-nya ya, dengan yang di sini itu ternyata beda. Bab 5-nya di sini ya. Ini bab 5-nya ini. Nah bab 5-nya ini toh. Itu komennya itu bukan ini lagi. Ya. Nanti kalau dengan Prof Adi silahkan kalian cermati ya. Ini di halaman berapa ini? Mungkin beliau nggak bahas ini, tapi menurut saya contoh saja bahwa kalau di sini kan bab 5 ini bahasnya. Ya. Jadi ada data di load di R, dikasih nama Toyota Corolla dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah ini menggunakan paket namanya forecast. Nah kalau kita lihat bab berapa ini bab 5 ya. Kalau kita lihat bab 5 ya di R, kita lihat bab 5-nya. Bab 5 ada. Nah ini. Nah, itu data itu semua sudah ada di paket yang profesor buat itu, MLBA namanya. Sehingga ketika saya install paketnya, ya, install paketnya, saya run, itu semua data, ini saya run ya, semua saya run, itu. Nah, kita lihat kalau saya mau ngecek semua data yang ada di paket ini, apa package ya? Package sama dengan apa? Namanya MLBA, ya. Maka itu nanti kita lihat ya. Ini semua data-data ini yang ada di buku ini. Pak bentuknya sekarang bukan CSV lagi. Datanya bukan CSV lagi. Nah ini data CSV-nya ini tentunya kita kan tidak punya ya. Ini yang punya kan beliau yang buat buku ini. Ini kan dibuat tahun 2018. Nah kelihatannya GitHub ini itu baru. Tidak tahu ya, tidak tahu kapan ya. Cuma beliau itu naruhnya di sini itu sudah satu paket. Sudah satu paket, kita tinggal apa? Kita tinggal unduh saja, komennya beliau sudah siapkan. Ya, saya sangat bersyukur ini komennya sudah disiapkan. Gitu. Semua paket-paket yang diperlukan tinggal dieksekusi, lalu kita install dari GitHub-nya beliau. Lalu kalau memang sudah nginstall, tetap dipaksa untuk install kembali. Siapa tahu apa ada paket yang di upgrade, ditingkatkan gitu ya.
Sehingga ini komen ini sudah membantu kita, sangat membantu kita untuk segala sesuatu apa sudah tinggal eksekusi gitu. Nah, kalau kita cek data ini, kita enter. Nah, kita lihat ini data-data, semua data-data yang sudah ada di paket itu tadi, termasuk yang ini, termasuk yang di buku ini. Ya kan di sini kan pakai buku apa Toyota Corolla, ya. Ini di sini ada apa? Ada data Toyota Corolla sudah ada di sini. Ya, jadi datanya sudah ada Toyota Corolla. Nah, ini Toyota Corolla. Nah, ini Toyota Corolla ini sudah bukan CSW kalau kita tanya. Ya, bentuknya apa? Struktur ya. Ya sudah dibuat data frame kalau tidak salah. Tuh. Maaf. Udah jadi data frame. Tuh. Ini ya, data frame kan 1436 pengamatan dari 39 variabel. Variabel itu ini ID-nya, modelnya dan sebagainya, price dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti diminta Prof Adi untuk mengulang kembali ini ya tinggal perintahnya ini diganti apa? Diganti apa? Ini aja ganti copy toh, copy terus kontrol. Terus di sini, terus ke sini. Ini datanya udah ada ya, data tak tutup ya. Kita tinggal ngetik di sini. Misalkan saya mau bahas apa? Nah, ini kan mau mengulang perintah-perintah yang ada di buku itu misalkan ya. Mana itu? Ya. Nah, ini tinggal read CSW-nya diganti saja ya. Tinggal diganti saja apa Toyota Corona tadi. Oh, namanya tapi nggak boleh. Ini namanya udah ada nih Toyota Corona. Nah, lalu udah ini lalu semua tinggal di copy jalan semua. Oh, tentunya pasang library forecast dulu ya. Gitu. Kadang-kadang itu macet. Saya nyoba yang mana ya? Ada error itu. Mana saya itu pernah nyoba. Mohon maaf ya, saya ini tidak bisa menjelaskan semua, hanya men-trigger. Silahkan kalau butuh dicoba dipelajari. Nanti kalau ada kesulitan bisa di-sharing di grup, mungkin saya bisa membantu, minimal nyari-nyari informasi tambahan gitu ya. Saya pernah nyoba kemarin apa tadi malam ya, itu nggak jalan. Mana ya? Jadi ini komen-komen R-nya sudah ada semua, kita tinggal pelan-pelan saja ngikutinya, tapi kadang-kadang ada yang nggak jalan. Oh, ketika confusion metric itu error. Ketika ngitung confusion metric itu error. Nah, bersyukur kita sekarang ada ChatGPT, saya tanya, itu langsung ada jawabannya. Nanti saya tunjukkan, nanti saya demokan ya. Ya, itu pesan saya dulu pertama, kembali ke sini ya. Jadi nanti beliau menyarankan pakai buku itu ya, bekal dari saya adalah kalau diminta untuk mengulang kembali komen-komen yang ada di sini misalkan, atau beliau nggak tahu tugasnya nanti seperti apa, tapi seandainya diminta pakai ini, itu tinggal disesuaikan seperlunya. Nah, ini karena kita kan nggak tahu datanya ini, CSV-nya kita nggak punya. Kecuali kita kontak profesornya minta, tapi saya kira nggak usah lah. Kita ambil saja dari paket, terus kita kasih nama ini, lalu sekarang semua jalan. Nah, kadang-kadang memang ada hal yang macet. Nah, ini mungkin nanti teman-teman juga bisa membantu saya ketika saya coba itu macet. Ya, itu kembali ke sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, dipotong saja ya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Ini linknya sudah ada di PowerPoint. Ini semua
paket-paketnya itu udah ada, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, saya mengingatkan kembali apa perjanjian awal kita. 5 minggu pertama saya sudah selesai, hari minggu depan gilirannya Pak Adi, tapi mohon izin saya akan menambah jam karena ada materi yang belum selesai. Bersyukur topiknya itu paralel, jadi nggak akan mengganggu beliau untuk melanjutkan nanti minggu depan membahas regresi ganda. Ya, ini beliau sampai pertemuan ke-10, nanti dilanjut dengan Pak Didit, itu nanti akhir kuliah baru nanti Pak Prof Adi lagi. Teman-teman diminta mempresentasikan proyeknya. Proyeknya tiap dosen diberi wewenang 20%, ini ya 20% ya. Kita sudah membuat kelompok ya. Teman-teman sudah punya kelompok, nanti tinggal apa janjian gimana eksekusinya, saling melengkapi gitu agar tepat waktu selesainya. Nanti dikumpul saja bulan apa? Bulan Desember gitu ya. Awal-awal Desember gitu kumpulkan. Nah, ada juga tugas praktikum. Nah, kalau saya tiap orang beda-beda ya. Kalau Prof Adi nanti tanya beliau gimana cara apa tugas yang disampaikan. Kalau saya ya namanya membuat tugas praktikum, kalau saya buat aja seperti teman-teman buat apa? Buat petunjuk praktikum. Kalau saya kan apa? Wagu, bukan petunjuk praktikum kalau punya saya ya. Tapi maksud saya gini, jadinya gini nanti. Kan kita ada pertemuan 5 kali. Sejak pertemuan kedua itu kan ada praktikum. Nah, ini aja nanti dinarasikan atau dibuat lebih baik lagi. Nah, gitu. Wah, Pak, saya mau membuat petunjuk praktikum bagaimana install R Studio semudah mungkin. Wah, dengan format seperti yang dikerjakan Pak Jo, itu bagus sekali. Kalau saya ini kan istilahnya bukan praktikum ini, hanya apa R script ini ya. Jadi nanti teman-teman saya kira sudah punya contohnya ya seperti itu. Tidak harus pertemuan satu, misalkan ada teman lain, tapi semua pertemuan satu ya enggak apa-apa, kan kerjanya mandiri sendiri-sendiri ya. Misalkan mau yang saya mau nyoba membuat apa petunjuk praktikum gimana data visualization. Wah, saya nggak suka pakai R ya, sudah suka pakai Python nih, mau pakai Python ya enggak apa-apa. Tapi tolong usahakan petunjuk praktikumnya semudah mungkin ya. Harapannya minimal mahasiswa S1 dan saya itu bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Kurang lebih kalau dari saya itu tentang tugas. Kalau tugas praktikumnya sekali lagi silakan milih di pertemuan keberapa yang mau diangkat. Mau pertemuan ke-5 atau ke-6 boleh. Wah, nanti saya mau bahas KNN lah. Gimana toh metode KNN dieksekusi pakai Python? Boleh. Pakai R ya silahkan. Saya izinkan pakai R atau Python. Sampai sini dulu, saya berhenti. Kalau ada mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau dikonfirmasi? Tidak ada? Jelas ya? Oke, jadi tugas sudah jelas. Tugas kelompok sudah jelas. Sekarang kita masuk ke materi lagi. Oke. Ya, kembali ke sini. Jadi, oke, kita lanjut. Jadi seperti yang telah sering saya beritahu bahwa ini kalau saya yang ngajar masih introduction to data mining ya, jadi datanya itu masih bentuknya matrik. Ini barisnya itu objek-objeknya atau sampel-sampelnya, entah itu orang, entah itu apa pesanan barang atau yang lain, atau ini bunga, atau mungkin nanti binatang, ini kerbau, ini sapi, nanti ini atribut-atributnya yang bersesuaian. Variabelnya ini namanya, ada orang nyebut atribut, ada orang nyebut apa fitur, ya, ada yang menyebut variabel, ya, seperti itu. Jadi mohon izin datanya masih sangat terstruktur. Nanti kalau dengan Pak Adi, nggak tahu beliau gimana, dengan Pak Didit gimana, silahkan nanti ditunggu aja kalau beliau ngajar. Kalau dengan Pak Surya akan lebih seru,
karena data beliau biasanya data real, bahkan datanya data teks, mungkin Pak Prof Adi juga akan mengajarkan. Ya, kalau dengan saya datanya masih data yang terstruktur. Nah, ini minggu lalu Mas Yosia tanya ke saya, apa Pak bedanya tipe faktor dan tipe karakter? Waktu itu saya nyari di Google, Mbah Google, itu jawabannya kurang bagus. Nah, ketika saya tanyakan di ChatGPT, jawabannya lebih lengkap. Ya, di sini kita lihat jawabannya. Mungkin saya izinkan saya baca aja ya Mas Yosia ya. Jadi memang keduanya ini berbeda walaupun menyajikan variabel yang sama. Jadi fitur atau atributnya, kalau atributnya kategori itu nanti tipenya bisa karakter, bisa faktor. Nah, biasanya kalau orang statistik itu pakai faktor. Jadi nanti kalau pakai metode-metode statistik ya dicek dulu atribut yang ini sudah faktor belum. Nah, saya nyari contoh itu seperti ini. Saya izinkan saya beri di R, saya ngasih contoh. Contohnya itu, oh ya, di petunjuk praktikum 5 sudah saya kirim ya filenya itu. Jadi ini saya kira sudah RPS sudah saya tutup saja. Nah, kayak ngirim 2 file. File pertama itu PPT-nya yang hari ini saya pakai untuk sharing, yang kedua itu praktikumnya. Nah, praktikumnya ini contoh. Nah, ini contoh bagaimana data itu yang tadinya belum faktor diubah jadi faktor, ya. Ini kalau nanti bisa dicoba sendiri atau sekarang mau dicoba juga silahkan. Nah, ini ketika saya ngopi dari karya orang itu macet. Ada pesan error gitu, ya. Nah, menarik itu. Nah, saya bersyukur udah diajarin bertanya ke ChatGPT. Saya tanya, terus dijawab sama ChatGPT, terus saya eksekusi jalan. Ya, jadi ini sangat pertolongan tepat waktunya ya. Jadi Mbak Misal mengenalkan ChatGPT, saya ada kesulitan, ternyata bisa diselesaikan. Oke, kita lihat contohnya. Jadi ini contoh. Kita lihat ya, ini kita lihat contoh singkatnya. Ini contoh bagaimana ini kita punya yang adanya. Jadi paket R itu ada yang isinya metode, fungsi-fungsi khusus yang diciptakan para ahli untuk mengeksekusi algoritma tertentu. Bisa juga paket yang isinya cuma data. Nah ini contohnya ini ML Bench, ini adalah paket yang isinya cuma data aja. Jadi kalau kita belum ada paketnya, ketika zoo gini ya enggak ada dia datanya. Sudah ada, karena saya sudah pernah pakai ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman nanti nyoba zoo, nanti kadang-kadang munculnya ini sudah ada, karena kebetulan saya udah nyoba-nyoba ya. Kalau belum, pertama kali perintahnya ya yang saya tulis tadi. Jadi ngambil datanya. Atau itu tadi Toyota Corona sudah ya. Yang belum itu apa ya, sebentar. Oh, udah saya tutup tadi ya. Oke. Nah, intinya ini kalau data yang ada di R biasanya saja itu kan ini. Ya, ini data yang di data bawaan. Ya. Data bawaan itu ini saja ya. Sering kita pernah pakai Air Passengers, nanti kita pakai lagi ya. Kita juga pakai Nile ya, kadang kita pakai Iris mana Iris. Ya, tapi di sini Zoo enggak ada. Gitu. Faithful kadang-kadang dipakai juga. Tapi data data Zoo enggak ada di sini. Karena memang itu adanya di paket tertentu. Nah, kalau mau manggil data yang ada di paket,
itu perintahnya seperti ini. Ya, jadi nama paketnya ditulis. Nanti kalau paketnya ini belum terinstall, ya kita nanti install dulu. Gitu. Jadi kalau sudah ada, kita tinggal run. Nah, gitu. Jadi sekarang kita sudah punya data zoo. Kalau kita lihat strukturnya, nah, kita lihat dia itu apa? Dia itu data frame, ya, barisnya ada 101, kolomnya, fiturnya ada apa? Ada 17, yaitu apa? Yaitu kolom ini fitur-fiturnya ya, atribut-atributnya, apakah dia punya bulu, bertelur, dan sebagainya. Akuatik, apakah dia predator atau tidak, ya. Ini ada. Nah, ini jenisnya itu masih bukan faktor. Ini masih logical. Ya, ini faktor baru hanya satu ini faktor. Nah, ini kadang-kadang ada metode, kalau kita menggunakan metode-metode tertentu, terutama karakter klasifikasi itu, ini ada yang meminta, tergantung sekali lagi ya, tergantung yang buat paketnya ya. Ada yang meminta dia harus diubah dulu menjadi apa? Diubah dulu menjadi faktor. Nah, ini contohnya saya sudah apa? Saya nyari-nyari di Google, itu ada contohnya yang saya share, tapi ternyata nggak jalan, alias apa? Macet gitu. Kita lihat contohnya ya. Oke, jadi ini datanya, ini kita melihat 6 data pertama ya. 6 data pertama. Nah, sekarang kita mau ngubah data frame-nya, diubah jadi table, misalkan gitu ya. Dan ditambah, ini di sini kan apa? Zoo ini, kita lihat tadi data zoo-nya di mana? View aja, coba view. Nah, ini nama-nama binatang, nama-nama pengamatnya, apa observasinya, apa sampelnya ya, baris. Nama-nama barisnya ini nggak ada kan? Ketika kita cek di sini, nah ini kan hanya informasi tentang nama-nama kolom, ya. Ini nama kolom hair, nama kolom fitur. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Yang isinya adalah 101 binatang yang ditanya apakah dia memiliki rambut, apakah dia memiliki fitur itu apa, bulu ya, apakah dia bertelur, apakah dia akuatik dan sebagainya. Apakah dia predator, apakah dia punya tulang punggung, tulang belakang dan sebagainya. Nah, ini apa? Apakah dia punya ekor? Apakah kakinya 4 atau kakinya apa enggak berkaki? Nah, ini ada semua di sini. Ya. Nah, ini informasi tentang kolom, informasi tentang nama baris enggak ada. Ya. Ini kan kalau kita lihat datanya sebetulnya ini di inputannya itu ada nama-nama apa? Nama-nama baris. Ya. Oh, binatang kedua itu antelope, binatang ke-5 itu ke-5 atau ke-berapa ini? Ini adalah beruang dan sebagainya. Ya. Nah, itu kadang-kadang para ahli ingin ini dimasukkan, ini di anu aja, di apa? Ditambahkan di kolom. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh contoh ini. Ya, jadi sekarang itu kita nambah apa? Nambah kolom. Kolomnya itu isinya adalah nama-nama dari binatang itu, lalu kolomnya dikasih nama animal. Gitu. Tapi untuk menggunakan table ini, kita harus pakai paket namanya paket tidyverse. Kita sudah belajar itu ya, beberapa saat yang lalu. Sehingga ketika kita run, sekarang kita lihat ini kolomnya nambah 1. Ya, kolomnya tadinya kan 17 jadi 18. Ya, karena ini tadinya 17 ya. Karena apa? Ditambah ini sekarang si nama-nama baris itu dikasih nama kolom animal gitu. Nah, seperti itu ya. Itu ini saya comot dari Mbah Google. Kemudian ketika saya run itu ada masalah.
Saya tidak tahu kenapa itu. Saya tidak bisa betulkan. Bersyukur tanya ChatGPT bisa dijawab. Saya lihatkan ya. Ini kan sudah. Nah, ini ketika saya eksekusi ini tidak jalan ini. Yang ini yang baris ke-7 dan ke-8 dan ke-9 ini tidak jalan. Padahal sumbernya kayak gini. Wah, yang betulkannya gimana ini? Lalu saya tanya ChatGPT. Oke, ini saya run. Ini tidak bekerja. Tuh, ada pesan kan? Tuh, ada pesan. Error katanya. Ini kalau saya sendirian, itu nggak bisa jawab ini. Aduh, ya sudah. Nggak bisa sharing saya dengan mahasiswa saya, gitu. Saya nggak bisa. Sumbernya udah saya cek, tapi tetap nggak bisa. Lalu ya gimana? Nah, bersyukur ada ChatGPT. Minggu lalu diajari Mbak Michelle, sehingga saya tanya dia. Itu saya tanya, mana ya tanyanya? Tanyanya di Nah ini nih saya tanya nih. Tolong jelaskan dan beri solusi mengapa kode berikut ini nggak bekerja. Kayak gitu. Terus saya copy itu perintahnya itu sama errornya. Ya, tak suruh jelasin dan tolong beri solusi biar bekerja itu gimana. Terus dia jawab. Terus dikasih kode yang benar. Ini saya copy kodenya, kemudian saya taruh di R, jalan. Ya, jadi sekarang itu bahkan ini dikasih informasi. Salahnya tuh di sini-sini loh. Kadang-kadang saya masih nggak ngerti, saya tanya, tolong lanjutin, continue, lanjutin dong penjelasannya, saya masih nggak mudeng. Nah, dia jawab, oke, jelaskan lagi sama dia. Ya, jadi ChatGPT itu, wah sangar, memang yang sangat membantu ya, walaupun jangan lupakan karya orang ya. Saya tetap pesan ini kan ChatGPT bagus ya, tapi ya tentunya enggak segalanya ya. Dia kan datanya itu katanya database-nya itu hanya sampai September 2021 atau berarti yang baru-baru kan dia enggak bisa jawab gitu. Yang teknologi-teknologi canggih enggak bisa jawab, kita harus upgrade, mungkin bayar gitu. Ya namanya gratis ya tahu diri ya. Tapi untuk yang basic-basic ini aman sekali. Sangat membantu ya. Programming ini wah enak sekali ini. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi kita harus terus belajar, apalagi saya harus terus upgrade. Terima kasih teman-teman, kalian membantu saya juga sehingga saya bisa melayani lebih baik lagi. Ya, jadi di sini kita lihat kalau ada masalah, teman-teman juga nanti jangan ngikuti jejak saya ya. Kalau nanti ngikuti apa R-code-nya buku ini kok nggak jalan, tanyakan saja. Ada kok. Saya berkali-kali tanya ini. Ini sejarah saya bertanya ini. Cuma kelihatannya kalau tanyanya bahasa Inggris itu lebih apa ya? Enggak tahu sih. Kayak saya selama ini tanyanya bahasa Inggris dan biasanya lebih baik. Enggak tahu sih, enggak tahu. Saya mungkin salah. Tapi coba aja gimana kalau tanya bahasa Indonesia. Tapi kalau saya selama ini tanya bahasa Inggris, jawabannya menurut saya memuaskan. Gitu ya. Ini ternyata termasuk kemarin Mas Yosia itu tanya soal nomor berapa? Soal nomor berapa Mas? 24 ya. Saya mikir-mikir juga nggak bisa jawab itu. Waduh, gimana itu? Lalu saya tanya si, jadi nganteng ya, tidak mau belajar ya, jadinya jelek juga sih. Tapi memang saya tidak bisa jawab. Jadi lalu saya tanya si siapa? Tanya si ChatGPT dijawab. Jadi ini mana nih? Nah ini. Mas Yusia, maaf baru sekarang jawabnya ya. Saya kadang-kadang responnya pelan. Iya Pak. Ditanya ini, Pak ini jawabannya apa? Saya juga tidak bisa jawab. Ini teman-teman yang pertemuan pertama itu toh, ya. Ini kan ada data guru, data sekolah dan gurunya serta nilai-nilai matematik dan nilai-nilai skor. Terus ada soal yang ditanyakan Mas Yosia, ini kalau soalnya disuruh membuat kolom yang diberi nama number student in class, artinya kolom itu isinya
di kelasnya Pak Johnson itu muridnya ada berapa? Di kelasnya Pak Smith muridnya ada berapa? Gitu ya. Nah, itu gimana cara apa? Gimana cara R code-nya gitu ya. Ini kan buat latihan. Harusnya nyoba-nyoba sendiri ya. Saya kan enggak bisa jawab. Wah, tanya ChatGPT aja terus dijawab. Saya tanya di mana? Saya tanya ke ini. Ini dijawab. Jawabnya bagus sekali. Ini saya tanya nih, what is the R code to make given datanya ini? Oh, dia langsung jawab. Saya seringnya continue. Lanjut, dijelaskan lebih lagi. Ya, terus dia jelaskan lebih lagi. Ya. Jadi ini apa? Ini sangat membantu. Jadi Mas Yusia, mohon maaf nih saya silakan tanya ChatGPT gitu ya. Jadi jawabannya ternyata pakai apa? Ternyata pakai ini. Pakai group by. Jadi gurunya dikumpulkan dulu, kemudian dihitung apa banyaknya ya banyak. Kalau enggak jelas ini ditanyakan juga bisa. Please explain this. Ini bisa. Nah, ini ditampilkan 3 baris pertama dari data hasil karyanya, gitu ya. Jadi ini hasilnya ada di apa? Di ChatGPT ini. Jadi dia jelasin dengan detail sekali, ya. Dengan detail sekali. Kalau masih belum puas, tanya lagi aja. Continue, tambahin pertanyaan apa lagi. Kalian, teman-teman saya kira lebih tahu ya. Ini saya baru kenal aja, udah lumayan. Oke, ini sharing saya hari ini. Jadi ChatGPT memang sangat membantu untuk basic-basic, materi-materi basic itu sangat membantu kita. Kalau kita lupa komennya, pakai Python saya kira juga sama. Tanya pasti dia bisa. Kelihatannya karena ini database-nya luar biasa ya. Juga, tapi saya tetap pesan, kadang-kadang ada hal yang ChatGPT juga nggak bisa jawab, gitu ya. Sehingga tetap saja yang lain. Ini rekomendasi saya, ada yang namanya AirBlogger, ya. AirBlogger ini lumayan ini, ya. Ini pasti yang jawab orang. Tapi kalau namanya yang jawab orang gratis lagi ya, kadang-kadang ya sabar. Kadang-kadang ada apa? Yang serupa dengan kita, masalahnya sama, gitu. Nah, di sini kita bisa pelajari. Bahkan ada informasi-informasi kalau mau apa kerja dan sebagainya. Ini memang khusus untuk orang yang apa mendalami R. Python-nya juga ada. Ya, ini Python Blogger. Ya, ini Python Blogger. Saya nggak belajar, nih saya hanya memberi informasi. Iya, konferensi POSIT itu RStudio ya. RStudio itu kelihatannya nanti mau gabungkan Python dengan R. Mungkin di RStudio juga ada Jupyter Notebook ya, saya nggak tahu sih. Kelihatannya ini ada konferensi tentang Python nih. Jadi silahkan kejar aja informasinya. Ya, jadi ini Shiny kan program R, paket R. Tapi ini masuknya di blogernya Python. Ke depan memang apa? Kelihatannya menyatu itu Python dan R itu saling melengkapi. Tinggal butuh mana? Mau butuh Python ya pakai Python, mau butuh R ya R. Bukan bertanding lagi mana yang lebih baik, tapi saling melengkapi ya. Jadi saran saya kalau pakai ChatGPT nggak meyakinkan ya kembali ke alat bantu lain. Tapi ChatGPT ya oke juga. Ada juga Stack Overflow pasti ya. Stack Overflow itu yang matematik murni juga ada ini ya, Stack Overflow. Ini khusus yang R. Stack-nya R ya. Ini sangat membantu. Yang baru-baru ini sudah dijawab oleh para ahli. Ya, ini udah banyak sekali. Udah dikumpulkan per topik ini. Kalau tentang paket ini udah ada 9.000 soal jawab. Masalah-masalah diselesaikan bersama teman-teman dunia maya. Ya, ini saya kira sesuai kebutuhan saja. Itu informasi tentang ChatGPT. Ya, sekarang kita masuk ke bab 5. Jadi
Jadi apa itu, kalau ada pertanyaan saya sangat senang. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, saya akan nyari orang yang bisa membantu menjawab, gitu ya. Oke, nah kita akan masuk ke metode klasifikasi. Ya, jadi salah satu menambang data, metode menambang data itu tujuannya untuk klasifikasi. Ya. Jadi banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan dengan klasifikasi ini. Ya, baik di dunia biologi, ini ya, dunia kedokteran, dunia cyber, ya, dunia finance, astronomi, ya, ataupun ini forensik dan sebagainya. Ya, ini sangat bermanfaat. Juga ekonomi tentunya, ya. Bagaimana customer itu diprediksi apakah dia akan pindah kerjaan atau setia. Zaman sekarang itu beda ya, anak sekarang sama zaman saya. Kalau zaman saya itu, Pak saya kalau sudah di satu tempat itu kok udah di zona nyaman tuh, kalau mau disuruh pindah itu kok ya enggak mau ya. Nanti pindah tempat, nanti saya jadi kontrak lagi. Ya, diperpanjang kontraknya. Kalau enggak, saya nganggur. Tapi anak sekarang tuh enggak takut itu. Bahwa udah tetap. Terus melamar tempat lain. Jadi kontrak lagi kan? Enggak takut dia. Ya udah, melamar lagi. Diterima. Nah, diterima kan ngontrak lagi. Dia bagus, tetap. Enggak lama mau pindah lagi. Zaman sekarang enggak tahu, anak sekarang tuh PD-nya enggak karuan. Kalau saya inginnya zona nyaman. Kalau sudah nyaman, kenapa harus berdarah-darah lagi ya? Anak sekarang generasi X, generasi Y itu agak beda filosofi hidupnya ya. Di sini juga ternyata sudah disiapkan alat bantu gimana mengukur keloyalan suatu data-data customer ya, pelanggan. Apakah dia akan tetap jadi pelanggan kita atau malah udah pindah ke kompetitornya, dan contoh-contoh yang lain. Ini motivasi saja bagaimana metode klasifikasi dipakai. Ya, nanti tentunya yang kita ambil contoh, mohon izin yang sederhana-sederhana ya. Jadi kita punya 10 pengamatan, lalu kita menggunakan 3 atribut ini, 3 fitur ini untuk mengklasifikasi dia masuk kelas. Ini 2 kelas saja ya, no atau yes saja. Cara kerjanya itu kita datanya punyanya 15. Terus sebagian itu dibuat untuk melatih, namanya training data. Yang 5 ini nanti untuk menguji data. Atau ada yang bilang ini validasi data. Atau ada yang bilang hold on data. Hold on, enggak salah ya. Intinya kita mesinnya dilatih pakai data tes training. Kalau sudah ketemu modelnya, ini modelnya para ahli yang buat ya. Nanti modelnya macam-macam, terus diuji coba, divalidasi istilahnya dengan data baru. Pakai data baru yang ini kita kan sudah tahu nih kelasnya, pura-pura enggak tahu. Nah, lalu diujikan, lalu benar berapa ini gitu. Klasifikasinya, wah, kalau benernya bagus, benernya 100, wah itu mantap, berarti kan modelnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya gitu, datanya dipilah jadi 2, sebagian untuk melatih, untuk memperoleh modelnya, setelah itu yang sebagian lagi untuk validasi apakah modelnya cukup oke gitu. Makin banyak training setnya tentunya makin bagus ya. Juga memilihnya atribut itu enggak sembarangan. Ada ilmunya sendiri ya. Jadi mohon maaf nanti kalau saya masih sederhana, atributnya sudah dikasih. Kalau gimana cara memilih atributnya Pak? Nah itu nanti saya kasih buku aja. Saya enggak tahu. Fitur engineering ada ilmunya sendiri. Fitur selection ya. Ilmu kalau dikejar itu makin kayak laut ya. Makin kita kejar udah makin dalam lagi. Enggak kebayang saya. Ya, jadi ini filosofinya. Jadi kalau kita punya data,
Ini sebetulnya kelasnya sudah tahu ini, sudah tahu, tapi kita hilangkan dulu, kemudian kita ujikan dengan modelnya ini banyak. Nanti kita ngelihat ada yang KNN, ada yang naive Bayes, ada yang support vector machine, ada yang random forest, ada yang pohon keputusan. Ya. Pohon keputusan itu bagus, tapi pohonnya cuma satu. Nanti ada juga hutan acak, itu lebih canggih. Ya. Tapi terus berkembang, ada metode-metode lain yang tidak kita pelajari nanti. Deep learning itu contoh nanti akan diajarkan Pak Surya sendiri. Ya, jadi ini contoh-contoh metodenya. Semua nggak saya bahas, saya mengikuti beliau saja. Jadi nanti kita minggu depan belajar KNN dulu. Di sini KNN tidak ada ya. Setelah KNN, minggu berikutnya itu naive Bayes, kemudian terakhir support vector mesin. Sesuai buku yang disampaikan beliau, itu hanya kulitnya saja ya. Nggak mungkin saya bisa, tapi kan saya kasih buku-buku yang penunjang, ya teman-teman butuh tinggal dipelajari. Ya, ini contoh bagaimana saya punya data. Jadi targetnya ini ya, targetnya klasifikasi itu, ini X1, ini X2, ini X3, ini Y-nya. Kalau regresi kan ininya tetap nilai, emang kuantitatif. Kalau namanya klasifikasi ya bukan kuantitatif, ini biasanya hanya label saja, yes, no, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau jenis-jenis binatang, mamalia, dan sebagainya. Ini targetnya. Makanya klasifikasi sering disebut supervised learning. Ya, jadi ada penuntunnya. Gitu. Tujuannya itu agar apa? Agar bisa memprediksi kalau ada data baru, ininya X1, X2, X3 diketahui, kira-kira dia yes atau no. Nah, alat bantunya macam-macam. Ini salah satu contoh modelnya. Modelnya dicek dicek ini dulu. Apakah dia yes atau no? Kalau no, ya udah pasti dia kelas no. Gitu. Kalau yes, dilihat education-nya, lihat X2-nya. X2-nya berapa tahun dia sekolah? Gitu. Bukan, dia graduate atau hanya sekolah SMA, lulusan mana? Atau dia S2 atau belum S2 atau tidak S2? Kalau apa? Kalau sudah S2 ditanya, udah berapa tahun dia kerja? Udah 3 tahun, oke lah dikasih lah kartu kreditnya. Dia udah kaya ini dan udah nabung-nabung nih. Wah ini masih merangkak nih, jangan dulu seperti itu. Ini contoh bagaimana diagram keputusan berdasarkan variabel, berdasarkan X1, X2, X3 ya. Kita bisa ngambil keputusan kalau ada data baru. Ini ada employee baru, dia S2, kinyis-kinyis, baru 1 tahun kerja. Apakah dia layak untuk dikasih kredit? Nah, bisa yes atau no. Tergantung aturan main ini. Nah, nanti ya kita pelajari seperti itu, tapi tentu lebih rumit dikit. Nah, minggu depan kita belajar KNN, lebih detail ya, hari ini sih tidak, kita hanya kenalan dulu. Nah, sekali lagi saya pernah mengingatkan bahwa para ahli itu sekarang buat buku, bukunya itu versinya namanya Bookdown. Ini banyak sekali nih, Bookdown. Teman-teman, nih ini contohnya KNN algoritma ya, ini buat buku nih, ini buku semua nih. Atau kadang-kadang kuliah, ini buku kalau ini ya. Kadang kuliah, melengkapi kuliahnya itu dibuatkan Bookdown-nya. Kalau saya belum mampu, belum bisa membuat yang kayak gini. Teman-teman kalau bisa bagus sekali ini. Ya, jadi apa? Ilmu itu sekarang sekali lagi melimpah ya. Ini banyak sekali. Teman-teman cari aja. Mundur aja nih, Bookdown org, bukunya banyak sekali. Tapi semua R kalau ini. Kalau Bookdown itu R. Tidak ada Python-nya. Nah, Bookdown itu R. Karena memang buatnya juga pakai R Markdown ya. Tapi ini bukunya banyak sekali. Kita tinggal mau apa? Mau biologi ya cari yang biologi. Ya. Iya, saya kira ini mau mendalami ini. Wah, ini tahun 2023 nih baru nih. Ya. Ini upgrade terus. Forecasting. Wah, ini mau ngeramal data saham dan sebagainya. Ya, ini contoh. Ini buku yang Pak Adi sarankan juga ini beliau. Ini baru juga 2023. Ya, beliau di apa?
Di Google Drive-nya ada ya, ini buku ini saya ingat. Tapi saya nggak pakai ya. Kalau kalian mau pakai silahkan, mungkin dengan beliau bagus juga. Jadi Bookdown banyak sekali. Ini informasi-informasi. Oh, ini new edition, makanya tahun 2023. Ya, berkembang terus ya. Baik, itu itu PowerPoint-nya. Nanti silakan ditindaklanjuti bagaimana bagaimana kita belajar metode klasifikasi. Oke, gitu. Sekarang kita ke demonya. Oh, bukunya mohon izin ya, bukunya saya pakai bukunya Pak Adi itu ini. Ya. Jadi ini saya ambil di yang bab 5. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi kita langsung masuk saja ke salah satu alat bantu. Alat bantunya itu namanya confusion matrix. Ya. Confusion matrix itu seperti apa? Jadi ini contohnya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa kalau ada data itu sebagian sebagai training, sebagian untuk testing. Nah, kalau untuk testing itu sebetulnya kan sudah tahu kelasnya, ya, tapi pura-pura enggak tahu, terus kita gunakan model memprediksi. Hasil prediksinya gimana? Itu kan bisa Bisa sebenarnya O diprediksi juga O, bukan O 0 ya. Atau sebenarnya 1 tapi pakai alat bantu ini diprediksinya 0. Jadi ini kesalahan ini kalau ini dan ini kesalahan. Kalau ini dan itu yang benar ya. Ini aslinya itu kelasnya 0, diprediksi juga 0. Nah, ini yang namanya matrix confusion. Ya, matrix confusion itu seperti ini. Matrix confusion. Ya, jadi matrix confusion itu seperti itu. Ini setiap metode klasifikasi pasti bisa dihitung matrix confusion-nya. Tinggal kita banyaknya data untuk untuk validasi itu berapa. Nah, kalau ininya 0 dan 0 itu berarti kan bagus sekali, ya. Jadi kalau matriksnya diagonal itu berarti kan sempurna itu. Si metode sangat luar biasa, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tidak mohon izin saya tidak mengajarkan, saya juga tidak bisa membuat program R-nya. Tapi cukup gunakan paket gitu. Jadi mohon izin nanti saya hanya ya langsung selesai gitu, 3 baris selesai. Contoh seperti ini. Malah 2 baris ya. Ini ada data namanya data owner example. Kemudian dia dihitung confusion matrix-nya. Nah, ini kalau tidak salah ini saya run tuh error ini. Ini saya run error, kelihatannya saya run error. Betul. Coba kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Ini kita ke mana? Kita ngambil data dulu namanya owner df. Kalau tidak salah ketika saya eksekusi error. Ini beruntung ada ChatGPT ya, sehingga saya tanya sana dibetulkan. Mana ya itu ya? Itu oke. Nah, ini nih. Nah, pertama gini. Jadi kalau kita ini saya ulang lagi acara praktikumnya. Jadi yang pertama tadi sudah ya. Jadi ketika saya coba itu error. Ya. Lalu ini yang saya kasih bintang, saya kasih tanda komen ini ketika dieksekusi error ini. Temui pesan error saya ini. Kemudian saya tanya ChatGPT, terus ini jawabannya. Dan tidak error. Nah, ternyata di depannya faktor ini ada tanda ini loh, tanda ini.
tilde atau apa gitu. Sehingga it works gitu. Ya, jadi ini praktikum pertama ya. Jadi bagaimana cara mengubah data kita tadinya kan zoo ini kan kolom-kolomnya hanya karakter, ada juga yang logical, true false, mau dijadikan faktor semua. Caranya gimana? Ini pakai ini muted across nih. Jadi apa? Jadi semua dibuat jadi faktor. Ini perintahnya seperti ini. Ya, yang true false ini. Kalau yang lain yang nggak true false juga dijadikan faktor. Ini perintahnya gini. Tadinya saya nyari di Mbah Google pakai ini toh, tapi error. Teman-teman tidak usah khawatir kalau error sekarang banyak bantuan. Kalau ChatGPT tidak bisa bantu ya mungkin ke Stack Overflow atau tanya ke AirBlogger. Saya punya masalah program kayak gini kok tidak bisa. Mungkin kalau ada teman yang sedang luang waktunya mungkin bisa menjawab. Mereka sangat helpful ya. Jadi nggak usah takut kalau di R itu nemui kesalahan. Udah banyak alat bantu yang membantunya. Ya, ini acara praktikum yang pertama ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau ada data, kalau sudah siap pakai, ini kan sudah siap pakai nih. Sudah siap pakai, biasanya separuh lebih jadikan training, separuh sisanya jadikan validasi. Nah, ini perintahnya gini. Ini ya perintahnya gini. Nah, saya eksekusi aja. Saya eksekusi di sini. Ini acara praktikum pertama ya. Jadi yang praktikum A. Jadi tadi kan datanya udah oke ketika saya run udah oke sekarang. Saya ulang aja ya. Ini saya run. Terus library-nya saya panggil. Enggak, sekarang it works. Tapi kalian saya sudah nyoba jalan. Teman-teman juga bisa nyoba sendiri ya. Tuh, terus ini dia apa? Ini semuanya jadi faktor. Nah, ini error juga ya. Oh, berarti saya belum ngopi jawabannya ChatGPT ya. Saya belum ngopi jawaban ChatGPT. Ini error ternyata. Oke, saya hapus dulu aja ini. Sekarang kita lihat jawabannya ChatGPT. Ya, jadi ini errornya ya ketika kita eksekusi, Anda tahu kenapa? Oh, ada tildanya di sini dulu tadi saya baca ya. Oke, ketika saya tanyakan ke ChatGPT, itu dia menjawabnya gini. Ya. Ini kita copy. Lalu kita eksekusi di sini. Ya, jadi katanya dia jawabnya gini. Pakai library ini, ya, library ini pasang dulu. Oke, kita pasang. Ada. Kemudian, nah, Anda datanya udah ada ya, kita kan udah punya. Ya udah kita eksekusi sekarang. Tuh, it works lah. Menarik ya, ChatGPT ya. Luar biasa. Jadi ketika saya tanya STR sekarang, zoo-nya, tuh, sekarang sudah faktor semua ini. Faktor semua. Yang faktor semua. Kalau yang integer ya tetap integer ya. Kan dia bilangan kuantitatif ya. Tapi yang faktor, yang karakter sudah apa? Punya level semua sekarang. Nah ini kan udah siap pakai nih, zoo-nya. Nah para ahli itu kalau udah siap pakai, sebagian jadikan training data training, satunya lagi data validasi. Kalau testing di sini. Nah, untuk itu
Kalau Prof. Adi, beliau pakai program sendiri, bisa buatnya. Kalau saya tidak bisa, saya minta tolong paket namanya Carrot. Apa Carrot? Carrot. Ini ternyata paketnya gede sekali. Maksudnya alat bantu canggih itu, saya butuh waktu nanti membahasnya minggu depan. Ini saya cek di GitHub ini, Carrot nih. Ini ilmunya, waduh, ilmu itu kalau dikejar lari. Nih saya harus belajar banyak dulu ini, kebayang. Tapi tentunya nanti cari sesuai kebutuhan saja. Ini saya belum paham ya. Nanti saya akan pelajari seminggu. Sudah tidak langsung ngerti ya. Nanti saya sesuai kebutuhan saja. Teman-teman kalau mau kejar ya bisa. Ini lumayan baru tahun 2019 paketnya. Pengarangnya ini beliau. Ya, jadi ini di GitHub-nya beliau itu menjelaskan paket yang beliau buat itu sangat sakti. Ya. Jadi ini cara apa? Cara memisah ya, memisah data sebagian jadi training, sebagian jadi testing atau validation itu ada caranya di sini. Nah, ini ada komen-komennya, tinggal kita copy, enggak usah di copy ya. Ya kita panggil di sini, kita pelajari pelan-pelan. Ini ya, ini seperti ini. Ya. Nah itu juga ternyata cara memisah-misah data training dan data validation itu ada caranya yang lain ya. Ini kalau datanya beda, milahnya beda-beda. Wah ilmu itu kalau dikejar seperti ini ya. Jadi kita cari yang sederhana dulu aja. Ini saya ambil contohnya. Sehingga kita pakai paket. Kita pakai paket apa? Paket Carrot. Ini kita pasang. Lalu ini 80%. Ini 0,8 nih. Artinya 80% itu saya pakai sebagai training. Sisanya saya pakai sebagai testing. Nah, ini perintahnya ini. Ini kalau dijalankan it works. Gitu. Ya, jadi apa? Ini ada pesan saya nggak ngerti kenapa ini. Slicing itu ya. Oke. Ya, jadi ini contoh bagaimana data disiapkan yang belum faktor diubah jadi faktor, lalu disiapkan sebagian akan jadi data training, sebagian akan jadi apa? Testing. Besok kita baru belajar kalau data ini mau pakai KNN, gimana? Nah, pakai paket apa? Nanti saya cari lagi. Ya. Di sini sudah ada sih beberapa. Tapi paketnya banyak sekali ya, paketnya itu banyak sekali. Pakai Carrot bisa, ada juga enggak pakai Carrot, pakai yang lain mana ya? Ini pakai Carrot ya. Ini pakai Carrot semua. Oh maaf, ini yang ini mungkin enggak nih. Ya. Di sini pakai apa dia? Ini KNN mana? Enggak ada ya. Tapi ini kelihatan enggak pakai Carrot. Ini dengan Pak Adi nanti ya, belajar dengan Pak Adi. Kok enggak dibahas. Oke, info aja itu. Baik, jadi itu ilmu terus berkembang, pelan-pelan saja, nanti lama-lama juga kalian paham. Oke, kembali ke sini. ChatGPT udah oke. Lalu kembali ke sini, ini sudah ya, jadi ini PowerPoint-nya hanya sampai situ. Sekarang kita demo kedua. Demo pertama tadi sekali lagi, saya hanya mau menunjukkan bagaimana data itu sebagian jadi training, sebagian jadi testing. Lalu ketika saya mencoba eksekusi yang ini, ya ternyata error ini. Ya, ketika saya coba itu error. Jadi ini udah beres ya, praktikum 5A beres ya. Jadi kita seperti itu. Kalau ada yang salah jangan konsultasi ChatGPT atau pakar Pak Adi atau siapa. Biasanya akan ada jawaban. Oke, nah ini yang kedua ini saya ambil dari buku bab 5 ini. Ini ternyata komennya banyak sekali.
Ya lengkap sih beliau buat buku ya. Ini udah saya unduh semua itu yang apa dari buku itu ini bab 5. Nah, ini adalah pertama apa? Pertama itu semua data yang beliau pakai untuk buat buku itu disimpan dalam paket namanya MLDA. Cara installnya itu pakai ini. Ya, kita run aja langsung gitu ya. Ini di force through artinya nanti walaupun saya sudah install tetap aja menginstall lagi. Tujuannya siapa tahu beliaunya ngupdate paketnya gitu. Misalnya gitu. Ya udah ikuti aja toh. Enggak berat kok gitu. Nah, terus ini beliau menghindari apa? Notasi saintifik. Apa itu? Beliau menghindari notasi saintifik. Jadi kalau R itu ada notasi saintifik ya 2 10 pangkat 5. Sorry. 2 10 pangkat 5 ya. Lupa saya. Ini adalah 200.000. Ini 200.000 nih. Nah, kalau pakai apa? Kalau pakai apa? Atau 200.000 ini, saya lupa. Nah, ya, dia 200.000 ya. Itu notasi saintifik itu, bacanya susah. Kok artinya 10 toh, gitu ya. Kok artinya 10 gitu. Jadi ini beliau menghindari itu. Saya enggak suka penyajiannya dalam bentuk notasi saintifik. Saya yang biasa-biasa saja. Nah, ini diganti. Perintahnya ini option. Ini kalau ini di run, maka sekarang kalau nulis apa? Nulis ini ya jadi 200.000. Nah, ya jadi dia enggak mau pakai notasi saintifik. Ya suka-sukanya beliau ya. Oke. Ya namanya sintak ya kita ikuti aja. Terus kita lihat lagi. Nah, nih tadi. Kalau kita baca buku, di sana ada data. Datanya namanya Toyota Corona, ya kita cari aja. Ini kan Toyota Corolla, sorry. Cuma ini kan perintahnya baca, karena nih beliau punya datanya di laptopnya beliau sendiri, sehingga bisa manggilnya gini. Kalau kita tidak punya data ini, ya tidak bisa. Nah, tapi beliau udah baik. Ini udah disimpan, tapi disimpannya udah dalam bentuk apa? Data frame, sehingga kita tinggal ganti nama saja. Ganti namanya ini. Nah, itu saya eksekusi di sini. Ya, jadi ini sama. Ya, cuma ini ngambil dari mana nih? Yang tadi itu ya, data kurung buka. Pak, semua data namanya apa saja nanti kelihatan. Nah, dari situ nanti kita kelihatan datanya itu. Atau ngopi dari sini kan juga kelihatan tahu. Oh, datanya itu namanya apa? Toyota Corolla. Pasti ada, ya. Lah, kadang-kadang namanya karya orang ya kita pelajari itu enggak jalan. Macet, saya itu macet tadi yang mana macet. Yang confusion matrix itu macet. Nah, ini macet nih. Ini macet nih. Nanti saya tunjukkan ya. Macetnya kenapa? Ya, saya enggak bisa jelaskan. Jadi kita kan udah kenalan dulu apa confusion matrix ya. Jadi ini contoh metodenya itu lumayan bagus ya. Dari berapa ini 25 data, dia hanya salah 3 ya. Keakuratannya 0,87. Ini ada rumusnya semua ini. Ini ada rumusnya semua. Apa itu keakuratan itu di sini. Di sini. Di halaman berapa? Lupa saya. Halaman berapa? Keakuratan. Ya, jadi apa metode klasifikasi itu biasanya alat ukurnya namanya confusion matrix. Kemudian bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini benar-benar masuk kelas sesuai kelasnya. Ini yang melenceng gitu. Lalu ada alat ukurnya itu macam-macam. Nah, ini
alat ukurnya macam-macam untuk mengukur keakuratan. Nah, ini pakai simbol dulu, N11 itu artinya banyaknya data yang di kelompok 1 yang terklasifikasi dengan benar. Ini banyaknya data yang terklasifikasi di kelompok 2 yang terklasifikasi dengan benar. Kalau N21 banyaknya kelompok 2, datanya mestinya kelompok 2, actualnya itu kelompok 2. Tapi diprediksinya kelompok 1. Jadi 21 ini aslinya, ini prediksinya. Ini aslinya, ini prediksinya, ini aslinya, ini prediksinya. Ini 12 dan 21 ini kan salah nih. Nah, jumlah kesalahan inilah yang disebut akurasi. Salah gitu. Oh, error, sorry salah. Ini yang namanya error. Ya benar dong. Errornya kan ini dan ini. Error kan bisa kelompok 2 diprediksi kelompok 1 atau kelompok 1 diprediksi kelompok 2. Jumlahnya ini dibagi jumlah semua data namanya error. Lalu dinyatakan dalam persen misalnya. Kali 100%. Ya. Errornya 3%. Nah, keakuratan itu 100% dikurangi ini. Ya, gitu lah ya. Itu rumus tentang apa? Keakuratan. Tapi kadang-kadang tidak hanya ini alat bantunya, alat bantu nanti banyak sekali. Juga cara untuk menilai sesuatu metode klasifikasi bagus atau tidak hanya pakai confusion matrix, ada juga nanti alat bantu lain. Ini contohnya adalah prospensitis atau menghitung probabilitas dia masuk kelompok situ itu berapa gitu. Probabilitasnya lebih dari separuh. Nah, oke lah itu bagus tuh. Nah, seperti itu. Enggak keakuratan yang diukur tapi probabilitasnya. Ya, para ahli sudah membuat alat bantunya, kita tinggal eksekusi, cuma sedikit paham interpretasinya. Saya kira seperti itu. Itu pesannya apa? Pesannya buku ini ya. Nah, ini ketika saya eksekusi nggak jalan ini. Ini ketika eksekusi nggak jalan. Nah, bentar mana ya? Ya, jadi ini adalah datanya, data Toyota saya simpan gitu. Nanti kalau Pak Prof Adi meminta ngolah data Toyota, ya panggil aja ini, udah siap. Gitu. Nggak tahu beliau ngasih tugas apa. Gitu. Terus datanya banyak sekali. Nah, ini data. Ini contoh apa ya ini? Oh, ini di awal ini kelihatannya yang di awal. Di awal. Ini regresi, mestinya beliau yang menjelaskan. Nanti beliau yang jelaskan ini. Di awal itu kelihatannya beliau jelaskan di sini. Maaf. Saya masih tak lewat itu. Enggak. Jadi beliau, nah jadi kalau nanti belajar dengan beliau itu nanti memprediksinya itu tidak kelas, tidak kategori gitu. Masuk kelas 1, masuk kelas 2 enggak. Tapi tetap apa? Prediksi harga rumah, nah, kan kuantitatif gitu. Sehingga alat bantunya juga beda. Ya. Nah, ini alat bantunya ini. Ini harga rumah sebenarnya, ini harga pakai topi ini artinya harga rumah yang diprediksi pakai metode kita. Nah, selisihnya kan errornya. Ya. Kalau klasifikasi tadi kita kan error banyaknya anggota kelompok 2 yang dikategorikan kelompok 1 ditambah banyak anggota kelompok 1 yang dikategorikan kata 2 dibagi semua data. Itu kalau kelompoknya hanya 2 ya, kelompoknya nanti lebih dari 2 rumit lagi itu alat bantunya. Nah, kalau regresi itu yang dihitung errornya beda lagi. Errornya adalah data. Ini kan dari data testing yang kita kan tahu nilai sebenarnya. Dikurangi nilai prediksi dari hasil metode kita. Nah, selisihnya ini adalah errornya. Datanya kan banyak. Kalau kita validasi 10 ya berarti I-nya ini dari 1 sampai 10. Nah, alat bantu untuk mengukur kebagusan datanya ini, kebagusan metode ini adalah yang sering dipakai itu biasanya MAPE atau RMSE ini. Kalau MAE ini diambil harga mutlaknya, kemudian diambil rata-ratanya. Ini masih ada satuannya. Kalau
ini rupiah ya, ini satuannya rupiah gitu. Kalau ini nggak dimutlak itu artinya diambil nilainya saja ya. Kalau main 7 diambil 7-nya gitu. Berarti ini selalu positifnya gede ini. Tapi ada juga yang saling menghilangkan tidak apa-apa gitu. Dan errornya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar kan jadi 0. Itu makanya ada yang pakai min error. Tapi biasanya ada juga yang pakai MAPE ini. MAPE itu apa? Errornya dibagi biar satuannya hilang. Satuannya rupiah per rupiah kan jadi nggak ada satuannya. Jadi ini sekian persen. Nah, bisa seperti itu. Ini sering dipakai nih. Ya. Ini semua kita nggak perlu buat programnya. Walaupun anak S1 biasanya kalau Prof Adi suruh buat nih. Denny kelihatannya juga buat ya dulu tuh. Ya, tapi kalau saya pakai paket aja, tinggal di run, nanti lihat sintaknya selesai. Gitu ya, saya kira kita pakai saja. Ada juga yang pakai ini kalau ini dimutlak, ini dikuadratkan dulu, kemudian diakarkan. Ya. Jadi ini alat bantu yang klasik yang sering dipakai untuk mendeteksi, untuk mengetahui kinerja dari prediksi metode ini, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi perintah ini sebagian jadi training, sebagian jadi validation. Ini perintahnya kan beda, ya. Dia perintahnya pakai sampel. Diambil, ini kan datanya udah 1000 mungkin, 600 diambil jadi training, 400-nya jadikan validation. Kemudian gunakan regresi linear. Ini perintahnya pakai LM, linear model ya. Oke. Ini nanti akan dijelaskan Pak Prof Adi saya kira. Kalau di sini, nah ini saya mau jelaskan kalau di R itu udah beda. Dia pakai paket karet. Sorry, karet. Tadi kan 600, tadi kan langsung kalau di buku ini kan buku tua ini. Bukan buku tua. Buku edisi lama ya. Dia perintahnya pakai sampel. Dia nggak pakai karet. Ya, ini versi lamanya membangkitkan membuat data training dan data validasinya itu pakai perintah namanya sampel. Tolong datanya diambil secara acak 600 ya, saya jadikan training. Yang ini sisanya 400 saya jadikan validasi. Kalau dia gitu. Nah, kalau di buku yang ada GitHub-nya ini ya, yang chapter 5 itu caranya ini. Jadi 6.000-nya itu dari 0,6. Ya. Data yang jadikan sasaran itu kan price. Ini kan price ini, datanya kan price. Ini price ya. Y-nya itu, Y-nya price. Selain price itu jadi X1, X2, X3 sesuai yang ada di sana. Gitu ya. Jadi ini yang diprediksi price-nya. Gitu. Ya, jadi ini contoh apa? Oh, bagaimana versi lama dan versi barunya beliau itu kalian harus bisa membedakan sendiri ya. Oh, ini sekarang pakai paket karet. Kalau titik 4 ini artinya dia pakai paket ya. Ya, jadi seperti itu. Dia pakai perintah yang namanya create data partition. Jadi enggak sampel ya. Ini yang ngacak ini. Tapi struktur dari sintaknya karet ini memang programnya gede juga, ya, paketnya gede besar sehingga butuh butuh sintak-sintak tertentu, ya, seperti ini. Ya, jadi ini sebagian jadi train 60% ya. Ini ngambil indeksnya dulu. Tolong buat 600 indeks untuk data yang mau saya jadikan training. Nah, lalu indeksnya itu saya simpan sebagai data frame train. Sisanya minus berarti kan selain indeks ini itu jadi istilahnya hold out kalau di sini. Kalau kita tadi kan validation atau testing ya, jadi istilahnya seperti itu. Nah, mohon maaf ini saya tidak bisa membahas satu-satu ya. Ini ngitung RMSE tinggal perintah aja. Tapi ini paketnya pakai paket carrot ya. Kalau nggak pakai carrot sebenarnya nggak bisa. Ya, ini teman-teman kalau butuh, kalau di run saja nanti kalau
ada yang mau dibahas disampaikan saja, nanti saya mungkin bisa membantu ya. Ini perintahnya cuma sebaris-sebaris gini. Udah ya. Gitu. Ini diplot. Tapi saya ini mohon maaf saya belum eksekusi semua ini. Ya, jadi saya hanya nyomot sebagian di sini di yang B kan. Nah, ini saya hanya nyomot bagian apa? Bagian klasifikasinya. Ya, jadi di sini kalau ngambil data, saya ingatkan namanya apa? Ya. Dua cara ya. Kalau saya kan lugu. Namanya apa? Saya masukkan, saya ganti nama ini. Kalau beliau yang punya apa? Yang punya buku itu nama paketnya terus titik dua kali gini, artinya ini adanya di paket itu nama apa? Nama filenya, terus ini dimasukkan ke sana. Ini data halaman 13. Jadi di sini kalau teman-teman nanti mau belajar halaman 13. Oh, 13 ini maksud saya ya. 13 ini. Nah, ini data owner ini. Ya, owner example ini. Ini perintahnya ini diganti aja ini. Ya, ganti ini udah semua it works. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau ngitung confusion matrix ya tinggal panggil paketnya dulu, gitu. Tinggal panggil paketnya, lalu datanya diambil, kemudian apa? Confusion matrix-nya dihitung. Udah selesai. Nah, ini yang salah ya, nggak salah ini ketika saya run gagal ini kelihatannya gitu. Terus saya tanya si R. Mana? Inikah yang gagal? Coba saya coba dulu. Ya coba dulu ya. Jadi saya panggil datanya. Ini udah ya. Kemudian paketnya saya pasang karena saya mau pakai fasilitas di sana. Kemudian ini saya mau ngitung confusion matrix-nya. Owner dah ya, kadang saya hitung. Ini apa? Menentukan masuk kelas tidaknya. Ini kan ada dua kelas, owner sama bukan owner. Dihitung probabilitasnya. Kalau probabilitasnya lebih dari setengah, lebih dari threshold-nya, ini threshold-nya dipilih setengah ya. Kalau threshold-nya mau 0,6, ini ganti 0,6. Itu nanti bisa dihitung confusion matrix-nya. Nah, ini perintah ini itu saya ambil dari bukunya. Kalau dari aslinya itu nih, ini saya jalankan enggak jalan. Mana ya? Bukan di sini. Nah, ini saya jalankan enggak jalan. Pak ya, saya jalankan ya. Ada yang salah gitu. Enggak tahu. Nah, oke. Ya, namanya karya orang ya. Kadang-kadang kita ini masih jalan. Enggak tahu cara belajar yang lebih baik gimana. Terus ini saya copy. Ini enggak usah. Ini saya copy. Nah, ini enggak ada yang salah gitu, kata enggak salah gitu. Ada yang salah. Nah, kan? Ini waduh, ya bisa sih kita tanya siapa? Tanya ChatGPT. Tanya ChatGPT. Ya, tapi nggak usah lah ya. Teman-teman bisa tanya ke ChatGPT atau ke sumbernya kan sudah pakai paket baru. Sumbernya itu kan sudah pakai paket baru. Nah, perintahnya ini. Perintahnya itu ini. Nah, ini. Udah pakai paket namanya carrot. Kalau di sini kan dia nggak pakai paket carrot nih. Beliau pakai if else, pakai apa? Pakai programming biasa, programming manual. Dia ini beliau tahun 2000 berapa itu masih manual dia. Ya. Terus sekarang beliau update tidak pakai manual, ini pakai if else tuh kan pakai conditioning ya. Ini ada yang salah katanya strukturnya
nggak pas atau gimana, mohon maaf saya tidak jelaskan. Tapi kalau dulu jalan ini, it works. Ya, tapi sekarang kok tidak tahu kenapa salah. Saya tidak bisa, mestinya kalau ditanyakan apa, ChatGPT bisa memberi informasi. Tapi saya nggak melakukannya. Toh ini ada yang versi sudah jadi. Teman-teman kalau butuh tinggal pakai yang baru aja, menggunakan fasilitas yang ada di Carrot ini. Ya, jadi seperti itu. Ini ketika dijalankan ya it works. Ya, sesuai bukunya. Ya, jadi ada data sebanyak 25, itu ternyata materi confusionnya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi itu tentang apa? Tentang bukunya. Ya, jadi ini komen-komen semua. Cuma kadang-kadang ketika kita eksekusi itu enggak jalan. Ya. Plotnya mereka sekarang sudah pakai ggplot. Jadi itu ini nanti ngeplot ini itu pakai perintahnya yang di bawahnya. Sekali lagi saya tidak mengeksekusinya. Saya hanya mengenalkan kalau butuh kita bisa mengeksekusinya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi confusion matrix sekarang udah bisa. Kemudian juga kalau satu lagi alat bantu yang sering dipakai itu adalah kurva COC, ROC itu sering dipakai itu. Kurva ROC itu namanya. Kurva ROC. Ini kurva ROC. Nah ini. Tadi kita kan sudah tahu di tabel confusion matrix ada N11, itu artinya kelompok data di kelompok 1 diprediksi memang di kelompok 1. Ini beneran. Nah, kadang-kadang tiap kelompok itu ada yang lebih kita utamakan, tidak setara gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Misalkan kelompok 1 itu kelompok yang perusahaannya akan bangkrut. Itu kan ya lebih penting ya kalau kita bisa memprediksi perusahaan suatu saat akan bangkrut dari melihat aset-aset yang ada, atribut-atribut yang adanya. Jadi kita lebih cenderung nyari berapa banyak sih yang masuk di kelompok pembangkrut. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti ini ya, di kelas-kelasnya itu ada makna-makna yang khusus gitu ya, di mana kita lebih tertarik ke kelompok 1 dibanding kelompok 2, maka alat bantunya tidak cukup kalau pakai kalau pakai confusion matrix atau accuracy gitu ya. Jadi di sini digunakan, para ahli sudah menciptakan alat bantu mengukurnya, misalkan namanya kesensitivitasan atau sering disebut recall katanya. Ini istilah-istilah bisnis ya. Nah, ini berapa persen yang bangkrut? Ini kalau kita bisa memprediksi akan sangat bermanfaat buat pebisnis tentunya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi alat bantunya dikembangkan lagi. Nah, ada juga nggak hanya kalau ngitung-ngitung gini kan orang bisnis nggak suka. Biasanya tampilkan sebagai grafik kurva. Biar membaca kurva kan lebih mudah menjelaskannya. Nah, para ahli sudah membuat alatnya. Alatnya itu namanya ROC curve. Ya, ROC curve. Jadi sebelah sini itu specificity-nya, sebelah sana sensitivity-nya. Yang bagus itu kalau mendekati sini ada informasi, ada narasinya, tapi saya enggak di sini ada narasinya. Ya, better. Jadi metode klasifikasi kita itu bagus kalau gambar dari ROC-nya itu closer to top left corner. Ya, jadi kalau gambarnya itu closer top corner sini, melengkung sini ya, gambarnya ROC-nya, nah, itu berarti dia kinerjanya bagus. Paling gampang interpretasinya gitu aja.
Kalau detailnya saya nggak bisa jelaskan. Ini ada filosofinya. Kalau bergerak dari 1 ke 0, sensitivitasnya. Ini N1 dan N12-nya ini ya. Kalau FDR dan FOR-nya ini itu kita tangkap intinya saja, atau bahkan kalau orang nggak masih mau baca gambarnya, lihat luasnya. Gitu. Ya, jadi ada yang namanya alat ukur namanya area undercurve, luas di bawah ROC-nya ini ya. Di bawah ROC-nya ini luasnya ini ya, ini mengukur juga apa kinerja dari metode klasifikasi itu ya. Kalau makin besar satu itu luar biasa ya, tapi jarang. Tapi kalau mendekati setengah itu udah kayak nggak ada maknanya ya. Jadi metodenya nggak bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau pakai R, sudah ada paketnya semua. Tinggal kita panggil. Ini paketnya namanya PROC. Kita tinggal ngeplot, maka sudah selesai. Gitu. Jadi lebih kayak black box ya. Kita nggak akan sampai nggak akan membuat programnya sendiri. Ada link itu saya pernah dapat tapi lupa, nanti saya cari lagi. Kalau ada teman kakak kelas kalian itu siapa itu Pak Abdiel, beliau itu seringnya ngulik-ngulik, pengen tahu programnya itu kayak apa. Wah itu beliau tuh tahu, Pak Abdiel itu software engineering bener beliau itu. Ya kakak kelas kalian itu saat ini sedang cuti karena panggilan kerjaannya harus cuti sehingga kuliahnya ditinggal dulu. Tapi beliau senang sekali programming ya. Teman-teman mungkin di sini juga ada ya Pak Julius atau Pak Budi atau yang lain ya. Jadi senang ngulik gitu, enggak mau kalau black box gini. Nah, beliau itu yang Python bisa. Yang Python tuh bisa sampai ke listing programnya. Gitu. Tapi kalau yang R saya kan jadi penasaran. Tak cari itu. Saya kan tidak bisa buat sendiri, nyari. Pernah ketemu tapi sekarang lupa. Linknya apa nanti semoga ketemu lagi. Saya dulu pernah ya karena terpancing itu ditanya Pak Abdiel, Pak ada enggak listing program dari paket ini misalkan, saya ingin tahu jeroannya ini. Waduh, tanya ahli, tanya pengarangnya, tapi pengarangnya belum tentu mau ngasih. Nah, gimana itu? Nah, saya kebetulan kok suatu saat menemukan, lupa tapi saya sekarang linknya itu, tapi nggak semua ya. Kalau ada orang yang rela memberikan listing programnya, di situ nanti akan ada. Kalau ada orang yang tidak, itu kan rahasia perusahaan ya. Nah, kreativitas kan juga harus ada, dihargai keautentikannya. Itu ada yang tidak di-sharing ya nggak bisa. Tapi sebagian besar yang istilahnya yang basic itu ada semua. Nanti saya cari lagi kalau menemukan, tapi saya sekarang lupa linknya itu. Kalau bagi teman-teman yang ingin tahu ya kayak Pak Abdi ya gitu ya. Ya jadi seperti itu. Nah, itu saja yang tentang ROC, yang lain itu saya tidak membahas. Tidak lift chart saya belum tahu lift chart itu untuk apa, selama ini saya tidak tahu. Sehingga yang bab 5 ini mohon maaf saya nggak bisa membahas semua. Kalau teman-teman mau nyoba silahkan di-run dulu toh. Nanti kalau ada hal yang bertanyakan itu bisa disampaikan di grup. Ya. Kalau ini beliau kan dalam rangka buat buku. Ini saya pernah nyoba nih. Pernah nyoba hasilnya disimpan tapi masih gagal. Saya belum bisa. Ini saya run enggak jalan. Ini kan harus diganti padnya kita, tapi saya gagal ini ketika makanya nggak saya sharing hari ini karena gagal, nggak bisa ya. Jadi ini banyak hal yang saya belum explore. Kalau mau lebih dalam lagi saya belum bisa menjelaskan.
Ya, itu ini pertanyaannya Pak Yosia. Mohon maaf Pak, saya tanya Google Drive, saya tanya ChatGPT ini biasanya diubah jadi faktor. Ini contohnya ternyata tidak bekerja, kita punya alat bantu. Nah, yang ketiga itu tentang apa? Tentang KNN, pendahuluan KNN. Karena KNN sendiri itu saya harus belajar dulu, mohon maaf ini persiapan saya juga terbatas, saya masih banyak hal yang belum tahu, butuh waktu lagi untuk menjelaskan ke kalian apa itu KNN. Ya. Kalau kalau hanya dari buku kurang kurang dalam. Saya carikan seminggu ini apa info tentang KNN ya. Jadi kalau dari buku ini kan KNN tuh gini, kita lihat ya KNN ini. Minggu depan acaranya KNN ya. KNN itu apa? Salah satu metode untuk mengklasifikasi. Cuma yang susah itu adalah nyari K-nya ini. Ya. Dulu skripsinya Mas Denny itu pakai KNN dan pakai naive bias. Ya, datanya dari Prof. Adi. Ya. Itu datanya data apa itu DNA ya, itu diklasifikasi pakai Neres-Neber gamma bias. Nah, ini metodenya gimana? Yang susah itu adalah menentukan K-nya ini. Ya, jadi ini metodenya adalah menentukan tetangganya. Ini kan K tetangga terdekat. KNN. Nearest neighbor. Nah, jadi ada jarak antar data itu, antar observasi itu ada jaraknya ya. Kita definisikan jaraknya. Terus nanti kalau ada data baru diukur jaraknya. Kemudian kita pilih K titik terdekat dari titik yang baru itu. Nanti kita lihat sebagian besar dari K itu masuk kelompok mana gitu. Kalau masuk kelompok 5 berarti yang baru kelompoknya juga 5. Esensinya gitu ya. Jadi yang susah itu nyari K-nya ini gitu. K-nya ini berapa? Cukup 1 kah? Kalau 1 kan berarti data terdekat dari data baru itulah temannya satu kelompok gitu. Kalau K-nya 2 ya kita hitung gitu. Seperti itu. Ya, jadi 2 data itu yang menentukan dia kelompok mana. Nah, esensinya gitu. Tapi kalau nah, jaraknya biasanya cukup pakai jarak yang kita pelajari di kalkulus ya. Jarak apa? Euclidean ya. X1 kurangi U1 kuadrat tambah X2 kurangi U2. Pythagoras ya. Sebenarnya kan dimensinya n. Di sini banyaknya fitur itu P ya. Sampai dimensi P. Tapi idenya dari jarak Pythagoras itu. Ya, jadi idenya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini contoh bahwa ini nomor rumah ya. Bukan nomor rumah ya. Terus ini income-nya. Ini ukuran lot apa yang nggak tahu. Ini right. Saya harus tahu dulu nih. Saya belum melihat datanya. Tapi ini kita mau berdasarkan dua fitur ini. Nanti kalau ada data baru, itu dia itu masuk kelompok owner atau tidak owner. Gitu. Ya, jadi ada rumah, income-nya yang punya rumah income-nya sekian, terus lot size-nya sekian, nanti bisa pakai metode ini bisa menentukan dia itu owner atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, metode ini caranya adalah dari setiap data ini kita ukur jaraknya. Gimana mengukur jaraknya? Karena ini kuantitatif, ukur jaraknya ya pakai apa?
pakai Euclidean itu. Nah, ini kalau ininya tidak kuantitatif, ada definisi jarak sendiri untuk bisa apa menanganinya ya. Jadi ide dasarnya itu seperti itu. Nah, kalau mau dipraktekkan, kalau mau pakai R itu ya karena sudah ada paketnya, ya cepat. Ya, contoh ambil datanya, diacak, sebagian jadi training, sebagian jadi valid, kemudian disimpan sebagai data frame, kemudian diplot dulu, terus dikenakan KNN-nya. KNN-nya mana? Oh, nyusun K, pilih K. Nah, ini milih K-nya, dia pakai paket karet lagi. Ya. Nah, karena ini satuannya beda-beda, datanya biasanya ini satuannya kan dolar, satunya feet kuadrat, ya, feet persegi. Gitu. Jadi ini kan akan pengaruh ini nanti kalau dieksekusi katanya di standarisasi dulu. Di sini ada alat bantu semua untuk bisa menstandarisasi data yang diinginkan. Nah, ini makanya ini ada alat bantu untuk menormalisasi datanya. Center mungkin nanti dibuat biar apa? Biar datanya rata-ratanya 0 gitu. Scale dibuat datanya biar variansinya 1. Nah, seperti itu. Jadi di pre-processing dulu ya. Sehingga nanti harapannya kalau sudah tidak mempengaruhi besarnya data tidak mempengaruhi kinerja metode klasifikasinya, maka dijalankan saja. Lalu kalau sudah ya tinggal diprediksi, kita peroleh hasilnya. Hanya gitu. Ya, sintaknya kita ikuti saja. Nah, ini tergantung paket yang dipakai. Nah, sekali lagi paketnya itu di sini pakai paket caret, sehingga kita harus lihat apa sintak dari caret itu kalau KNN itu seperti apa ya. Jadi memang harus lihat sintaknya, karena kalau enggak lihat sintaknya kita enggak paham gitu. Nah, teori di balik ini itu ada. Nah, ini memang di sini enggak dijelaskan. Ya, jadi nanti saya coba cari agar biar bisa lebih jelas gitu ya. Tapi sekarang saya belum tahu. Nanti saya akan cari dulu apa itu validation. Kalau di sini K-nya dicoba-coba dari 1 sampai 14, terus mana dari hasil ini yang paling bagus, dihitung akurasinya. Denny juga gitu ya. Kalau Denny buat program sendiri, Denny nggak pakai karet, nggak, dia sama Prof. Adi diminta buat program sendiri tanpa paket untuk bisa untuk bisa menghitungnya gitu. Dan KNN-nya pun Denny nggak pakai paket, pakai karyanya sendiri gitu ya. Jadi orang beda-beda. Kalau saya pakai yang punya orang, biar tinggal saya pelajari sintaknya saja gitu, lebih cepat. Kalau ini K-nya dicek semua, nanti dari semua itu akurasi yang paling bagus siapa, itulah yang dipakai menjadi model terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi metode KNN-nya seperti itu. Ya, itu saya nggak bisa lebih detail lagi. Ya, jadi itu kalau dieksekusi juga cepat sekali. Nanti saya nyari materi tambahan. Nanti kalau minggu depan akan saya carikan yang lebih detail lagi. Gimana? Ya, di sini informasinya lebih dalam. Ya, jadi apa? Di sini ini memang pengarangnya Pak Max ini, bukan ini ya, ini beda lagi. Ini kuliah ini. Ini kuliah, salah. Yang Pak Max mana ya? Ini, ya Pak Max. Ya, jadi di sini ada sintak-sintak tentang
KNN. Ini beliau luar biasa, satu paket itu metodenya banyak sekali. Semua ada di sini. Ya, logistic regression ada, pohon ada, neural network juga ada, dan sebagainya. Nah, ini hutan acak ada. Nah, ini gambar kurva ya tadi ya, gambar kurva. Support vector machine juga ada, semua lengkap di sini. Jadi, tapi KNN malah tidak ada di sini. Karena KNN itu memang apa? Nanti kalau datanya banyak itu kurang bagus. Juga menentukan K-nya susah gitu, sehingga para ahli tidak apa? Kalau datanya ribet itu tidak dipakai gitu. Ya nanti kita akan lihat. Saya lupa di mana informasinya itu. Oke, jadi yang ketiga ini contoh ya untuk apa? Untuk menggunakan KNN. Ya, menggunakan KNN. Jadi sekarang kita sudah mulai paham. Nanti saya akan jelaskan minggu depan apa itu CV. Saya cari dulu informasinya ya. Ini saya belum bisa jelaskan karena harus butuh waktu. Ini PR buat saya. Kalau cuma secara globalnya ini kan disiapin. Ya, ini disiapkan 80% itu jadi training, 20% itu jadi apa? Testing. Ini kan udah jalan. Nah, kalau mau apa? Mau dieksekusi KNN-nya tinggal perintah ini. Cuma yang kita harus paham adalah sintak dari apa? Sintak dari ininya. Ini maksudnya apa ini tilde? Ini kok ada titik ini apa? Type ini apa? Oh, type ini adalah targetnya. Ya, karena ini kan nanti kita mau ngecek dia itu jenis hewannya apa. Type di sini kan zootype itu kan jenis dari apa? Jenis dari apa? Binatangnya. Nih. Tuh ya, jadi hewan-hewan yang di zoo itu kan ada yang mamalia, ada yang burung, ada yang reptil, ada yang ikan, ada yang amfibi, ada yang insek, dan molluscaetol. Apa ini molluscaetol? Ya, jadi nanti kalau ada data baru itu dia masuk kelompok mana? Ini adalah klasifikasi ya. Klasifikasinya lebih dari satu ya. Kelompoknya tidak hanya mamalia dan bukan mamalia, tapi macam-macam. Nah, di sini sekali lagi kalau pakai R itu data dipilah, sebagian jadi training, sebagian jadi validating, kemudian dieksekusi, programnya, metodenya pilih yang mana, saya mau pilih KNN, datanya perlu saya scale dulu, saya biar variansinya nggak terlalu besar. Nah ini saya nggak ngerti gimana nyetel apa lengthnya ini, tune-nya di setel. Nanti saya pelajari dulu, nanti minggu depan saya ajarkan, saya kalau udah ketemu idenya. Kemudian K-nya dipilih, K mana yang paling bagus dari 1 sampai 10, dia akan terus kerja. Kemudian metode untuk mengerjakannya ada yang namanya CV. Nanti saya cari lagi. Sekarang saya belum tahu, nanti kita sama-sama belajar. Ya, jadi ini intro dulu. Ini kalau secara manual, secara R ya tinggal di run aja jadi udah. Nah, terus kalau kita tanya mana model yang bagus, yang paling dari 1 sampai 10 mana hasilnya yang paling cocok untuk data saya, gitu. Ini jawabannya. Ya, nah, datanya yang bagus itu kalau K-nya 1 gitu. Ya, dari 1 sampai berapa? 1 sampai 10 itu ternyata setelah menggunakan dicek akuratnya, ya, keakuratannya yang paling bagus tuh kalau K-nya 1 gitu. Ya, jadi akhirnya nanti kalau ada data baru, binatang apakah ini, apakah dia mamalia, apakah dia ikan, apakah dia moluska, itu cukup kita pakai KNN dengan K-nya 1. Kita memasukkan inputnya, masukkan
atribut-atributnya, maka dia bisa tergolongkan nanti masuk kelas mana gitu ya. Jadi ini contoh sekilas ya tentang metode klasifikasi. Jadi hari ini seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon masukannya, pertanyaan juga boleh. Kalau Anda bisa jawab, nanti saya butuh waktu untuk menjawabnya. Gitu dari saya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, sampai ketemu. Oh, minggu depan itu ada. Saya tutup ya. Saya stop ya recordingnya ya. Iya, Pak.